Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KKN dimanapun Anda berada. Hari ini senang sekali saya Santi akan menyapa Sobat KKN untuk memberikan informasi terkini di Pusat Pengembang Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang. Nah, hari ini saya nggak sendirian karena hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber kita dari seseorang yang sangat kompeten. Dan beliau adalah staf akademik dari Pusat Pengembang Kuliah Kerja Nyata. Siapakah dia? Yuk langsung saja kita menyapa beliau. Halo Pak Amidi. Ya, Halo Pak Beni. Sehat ya hari ini ya? Selamat siang ya, Bu. Oke. Kalau di sini siang, mungkin di sobat-sobat KKN pagi. Bisa ditonton kapanpun. Bisa ditonton kapanpun, pagi, siang, sore, malam ya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentunya udah nggak asing lagi ya di teman-teman semua, karena ini sudah banyak sekali kegiatan yang teman-teman ikutin. Nah, UNES itu juga menyambut gembira adanya program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa itu? UNES punya program unggulan nih, namanya UNES Giat. Nah, Pak Amidi, UNES Giat itu apa sih? terima kasih Mbak Santi. UNES Giat adalah salah satu BKP MBKM unggulan UNES yang khususnya dikelola oleh Pusat Pengembangan KKN, di mana bentuk kegiatannya adalah pengabdian dalam bentuk proyek desa, sehingga nanti sebagian besar aktivitas peserta UNES Giat adalah live in di desa. Wow, semuanya pasti sudah menunggu-nunggu ya. Dimana sekarang ini semuanya terkurung di rumah masing-masing. Bahkan KKN juga pusatnya domisili ya, Pak Beni ya. Betul. Nah sekarang ada yang namanya UNES Giat. Yuk kita tanya apa sih singkatan dari UNES Giat sama Pak Beni? Oke, terima kasih Mbak Santi dan Sobat Giat semuanya. Jadi kita seperti yang disampaikan Pak Amidi tadi, kita punya program yang sangat bagus yang kita sebut dengan UNES Giat. Giat sendiri itu merupakan singkatan yang terdiri dari yang pertama adalah growing ya, growing, terus kemudian impactful, lalu kemudian ada awareness, dan yang terakhir teamwork. Nah, jadi itu kepanjangan dari Giat itu sendiri. Wow, sangat penuh dengan makna ya. Nah terus bedanya apa nih sama KKN yang biasa kita lakukan? Pada dasarnya mirip ya, seperti KKN sebelumnya, tapi ini mencoba mengadaptasi dari idenya Mas Menteri melalui MBKM itu ya. Jadi beberapa perbedaannya, yang pertama adalah dibanding KKN, dulu KKN kita memiliki durasi yang cukup singkat. Iya, Yaitu- hanya 45 hari ya? Betul, atau 1,5 bulan lah kurang lebih. Kalau UNES Giat ini nanti kita ada kurang lebih 4 bulan. Wow, 4 bulan, nggak main-main nih. Ya tentunya nanti peserta akan sangat menguasai kondisi di tempat mereka melakukan aktivitas itu. Terus kemudian yang berikutnya, kalau KKN dulu hanya 4 SKS ya. Iya. Kalau sekarang melalui UNES Giat kita ada 20 SKS yang dapat direkognisi. Wow, 20. Jadi nggak cuma mata kuliah KKN aja dong? Ya, nanti ada banyak mata kuliah yang juga bisa direkognisi sebanyak 20 SKS itu. Wow, Dan salah keren. satunya juga KKN itu sendiri. KKN. Berarti UNES Giat KKN itu di dalam UNES Di Giat. dalam UNES Giat. Wow. Betul. Nah, terus kemudian yang berikutnya terkait substansi kegiatan, bahwa UNES Giat ini lebih datang dengan membawa solusi pada lokasi atau target project yang akan dilaksanakan. Jadi kalau dulu kan teman-teman KKN itu datang kemudian melakukan riset ya, atau penelitian pendahuluan lah, lalu kemudian menyusun Observasi program. awal gitu ya. Betul. Nah, kalau ini kita datang ditempatkan pada desa yang sudah menjadi sasaran proyek, dan di sana kita sudah tahu permasalahan-permasalahan, jadi kita tinggal membawa solusi kepada mereka semua. Wow, jadi kegiatannya itu lebih mengena di daerah masing-masing. Nggak salah sasaran lagi ya. Betul. Oke deh. Tadi ada 20 SKS untuk merekognisi dari UNES Giat ini. Nah, direkognisikan ke beberapa mata kuliah bisa ya? Bisa Bisa digabung. nggak kalau direkognisikan ke mata kuliah umum gitu? Ya, sejauh mata kuliah tersebut relevan dengan
kegiatan yang dilakukan mahasiswa ya tidak ada masalah. Nah, karena di kegiatan ini harapannya nanti aktivitas-aktivitas yang dilakukan mahasiswa itu relevan dengan bidang ilmunya. Sebagai contoh, Mbak Santi dari olahraga, tentunya dalam UNES Giat ini Mbak Santi akan banyak mengeksplorasi potensi-potensi olahraga di masyarakat. Nah, sehingga tentunya nanti capaian ini dapat setara dengan mata kuliah yang direkognisi dalam kegiatan UNES Giat. Oke. Menambahkan sedikit juga kaitannya dengan persyaratan tadi di UNES Giat yang disampaikan Pak Beni sebelumnya. Selain durasi yang 4 bulan, ada beberapa catatan penting yang harus dipenuhi di mana mahasiswa bisa diikutkan sebagai peserta UNES Giat. Kayaknya menarik nih ya. Dari 20 SKS yang memang enggak main-main ya, 20 SKS itu bisa direkognisikan ke beberapa mata kuliah, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi sobat KKN yang nantinya akan menjadi sobat Giat. Nah, bisa nggak dijelasin nih Pak Beni atau Pak Amidi, syarat apa sih yang harus dipenuhi sobat KKN untuk bisa menjadi atau mengikuti UNES Giat ini? Ya, salah satunya tadi yang pertama mahasiswa harus sudah lulus atau menempuh 90 SKS. Sehingga teman-teman baik di semester 5 atau semester 6 yang sudah menempuh dan lulus 90 SKS ini menjadi pintu pertama masuk sebagai peserta UNES Giat. Yang kedua, yang ini menjadi problem di banyak perguruan tinggi yaitu kaitannya dengan rekognisi. Di UNES Giat ini sudah kita antisipasi, Mbak Santi ya. Nah, maka di syarat yang kedua adalah mahasiswa yang mendaftar sebagai peserta UNES Giat harus sudah mendapatkan rekomendasi Korprodi yang isinya adalah daftar mata kuliah yang akan direkognisi dari kegiatan UNES Giat ini, sehingga secara otomatis pada saat mahasiswa selesai UNES Giat dia sudah mengantongi nilai 20 SKS mata kuliah. Jangan sampai nanti udah ikut UNES Giat bingung mau direkognisi apa ya. Jangan sampai. Nah, itu langkah pertama. Jadi kalau sobat Giat semuanya sudah punya niatan untuk bisa ikut, segera komunikasi dengan ketua jurusan atau koordinator prodi supaya bisa merekognisikan, merancang begitu 20 SKS yang akan direkognisi. Jadi mendapatkan izin direkognisi di mata kuliah apa saja. Karena kekhawatiran sobat Giat itu kan jangan-jangan nanti 20 SKS yang sudah saya ambil di UNES Giat ini menjadi tidak bermanfaat atau menjadi gugur. Nah, kalau di UNES Giat ini tidak, karena semua mata kuliah yang akan direkognisi sudah disepakati di awal. Ya, gitu. Jadi karenanya konsultasi kepada ketua jurusan atau koordinator prodi itu menjadi tahapan awal dalam alur di pendaftaran UNES Giat itu sendiri. Alur pendaftaran. Sobat Giat tentunya menunggu dong, apa sih alurnya, gimana sih gitu. Bisa nggak Pak Beni dijelasin gimana sih alurnya gitu? Kita berbicara alur pendaftaran saja terlebih dahulu ya. Jadi, alur pendaftaran dulu. Jadi begini Sobat Giat, jadi sebenarnya kalau untuk informasi alur lengkap Sobat Giat bisa cek di media sosial ya, media yang sudah disiapkan oleh media sosial KKN ya. Salah satunya IG-nya IG KKN. So kalau belum follow, segera follow untuk dapat banyak informasi dari sana ya. Nah, saya akan coba informasikan sedikit. Yang pertama, alur dalam pendaftaran UNES Giat adalah yang paling penting konsultasi terlebih dahulu. Jadi Sobat Giat harus konsultasi kepada ketua jurusan atau koordinator prodi yang di mana saudara bernaung, karena bisa jadi nanti setiap mahasiswa di masing-masing prodi akan berbeda mata kuliah yang dapat direkognisi, jadi tidak selalu sama. Karenanya izin dari Korprodi dan atau ketua jurusan itu menjadi sangat penting. Kemudian setelah melakukan konsultasi, yang kedua, setelah ada kesepakatan tuh dengan Korprodi atau Kajur terkait dengan 20 SKS itu, betul, apa saja yang akan direkognisi, nanti dibuatkan semacam surat rekomendasi. Nah, nanti surat rekomendasi ini yang akan dilampirkan atau disertakan pada saat pendaftaran UNES Giat. Wow. Itu yang kedua.
Yang ketiga, ketika sudah mengantongi semua izin itu dengan bukti sudah ada surat rekomendasi, nanti kawan-kawan atau sobat giat bisa mendaftar di laman mbkm.unes.ac.id. Jadi kita sudah tidak di portal KKN lagi, Ya, di SEM KKN lagi. kita sudah moving nih. Ya, kita udah move on ya. Move on. sudah bergeser ke SIM MBKM ya, yang tadi sudah saya sampaikan di mbkm.unes.ac.id. Kita semua pendaftaran di sana. Nah, nanti setelah semua mendaftar di sana, nanti seluruh mahasiswa akan kami review. Saya, Pak Amidi, dan teman-teman di Pusbang Kuliah Kerja Nyata akan melakukan review yang pada prinsipnya menyeleksi apakah sudah memenuhi syarat dan lain sebagainya, karena tidak semua peserta yang mendaftar akan diterima. Wow, menarik sekali ini. Kalau biasanya KKN kan semua diterima ya. Ya. Tapi untuk UNES Giat ini tidak. Ya, betul. Kebetulan kami dalam pilot project UNES Giat ini mendapatkan batasan Oke. untuk melaksanakan UNES Giat, karena kita juga nanti akan melihat suksesnya kegiatan ini, walaupun pada prinsipnya kami sudah menyiapkan dengan sangat matang ya. Iya, oke. Sebelum dilanjut nih, Oke. Pak Beni dan Pak Amidi, saya ingin mengingatkan lagi buat semua sobat Giat, langsung follow Instagramnya Pusbang KKN ya, @kknunes, segera follow ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan UNES Giat. Bagaimana alurnya, yang mulai dari rekomendasi, gimana sih cari rekomendasi dari ketua jurusan, koordinator prodi gimana gitu. Setelah udah dapet, gimana nih? Saya harus gimana? Oh, ternyata harus mendaftar di laman mbkm.unes.ac.id. Nah, 1 tahun berapa kali periode nih, Pak Amidi? Ya, jadi ini menambahkan dulu dari Pak Bini ya. Jadi yang tidak termasuk 300 jangan terus patah hati Pak Bini ya. Nah, artinya 300 ini ini. nanti jangan terus wah ini Kapok saya enggak ya, lolos, Pak Bini. kapok gitu. Jadi 300 ini sebagai pilot project di semester genap ini, sehingga nanti harapannya dari pilot project ini kita dapatkan model pelaksanaan UNES Giat yang ideal. Sehingga nanti pada saat di semester gasal di sekitar bulan Juli Agustus, ya ini akan yang kita terapkan untuk skala yang lebih besar, sehingga dalam 1 tahun memang diprogramkan di setiap semester ada UNES Giat. Nah, sehingga perbedaannya tadi hanya di dalam kuota yang disediakan gitu. Jadi Karena ini baru pertama ya. Pertama. nanti 1 tahun akan 2 kali. Ya, 1 tahun 2 kali. Jadi nggak usah berkecil hati gitu ya. Tersakiti aku ditolak sama Pusbang. Jangan, cukup ditolak yang lain aja. Tapi kalau di Pusbang KKN nggak usah sakit hati, karena setiap tahun nantinya akan dibuka UNES Giat. Dan UNES Giat itu nggak harus semester 7 ya. Tiap Karena semester, Bu Santi. ya tiap semester ada untuk UNES Giat ini, dan nggak harus tunggu sampai semester 7. Kalau sobat Giat sudah memenuhi 90 SKS dan dinyatakan lulus, maka sobat Giat bisa untuk langsung berkonsultasi dengan ketua jurusan, koordinator prodi untuk mendapatkan surat rekomendasi dan langsung ikut ke alur pendaftarannya. Betul sekali. Dan ini Mbak Santi, Pak Bini ya, tadi para kaprodi ini beliau sudah diberikan sosialisasi Mbak Santi Ya. terkait dengan kegiatan ini, sehingga mahasiswa sobat Giat jangan khawatir ya. Jadi Iya. para korprodi beliau sudah tahu, paham akan kegiatan ini, sehingga saat nanti para mahasiswa yang akan bergabung dalam kegiatan ini sudah tinggal Tinggal berkonsultasi saja iya. gitu. Jadi Dan nggak tadi- perlu bertanya-tanya lagi. Ya, nggak perlu bertanya. Dan juga tadi yang disampaikan Pak Bini ya, surat rekomendasi mata kuliah yang akan direkognisi dari kegiatan UNES Giat ini akan nanti muncul, mungkin saja Mbak Santi ya, dalam satu prodi itu beda mata kuliahnya. Oke, Bisa misalkan terjadi. nih, Ya. misalkan karena saya dari FIK, mungkin saja mata kuliah MKU semua terrekognisi. Tapi kalau mungkin di MIPA atau berbeda. di Iya. hukum gitu bisa berbeda Bisa ya. berbeda. Tergantung dari hasil diskusi antara mahasiswa dengan korprodi. Nah, tentunya yang menjadi pertimbangan adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Nah, mungkin kegiatan UNES Giat di jurusan A begitu ya, dia akan cocok dengan mata kuliah keprodian. Tetapi di jurusan B dia lebih cocok kepada mata kuliah MKDK, katakan begitu. Nah, itu nanti yang akan menjadi pembeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain.
Bahkan tadi ya sampaikan Pak Bini ya, dalam satu prodi pun bisa saja berbeda ya, is depend tergantung dari mahasiswa masing-masing ya. Betul. Dan artinya mahasiswa juga tidak perlu saling membandingkan jadinya karena memang ini dirancang untuk Kebutuhan memungkinkan perbedaan dari mata kuliah di kognisi. Jangan terus kemudian marah dengan dengan core prodinya atau kajur. Pak, kalau di tempat sana boleh, di sini di tempat kita tidak boleh. Enggak harus begitu karena kembali kepada hasil konsultasi dengan prodi masing-masing dan kebutuhan dari prodi dan capaian tadi itu ya Pak. Yang menjadi penyama adalah 20 SKS. Ya, betul. Iya, yang Ini harus penting kita terakui pahami. 20 SKS, di mana 20 SKS itu semuanya terekognisi. Jadi nggak ada 19 gitu ya. Tinggal satu buat apa? Enggak, karena semuanya sudah disepakati dari awal dengan ketua jurusan ataupun di koordinator prodi masing-masing. Nah, ini UNES Giat itu kan tadi di awal Pak Beni menyampaikan ada dua tema besar untuk UNES Giat. Nah, apa saja sih Pak Amidi UNES Giat itu? Ya. Untuk pilot project ini dari Pusbang KKN sudah mengambil atau mengangkat 2 judul besar yang memang 2 judul ini menjadi perhatian pemerintah Mbak Santi. Sehingga kita harus adaptif kaitannya dengan prioritas-prioritas program pemerintah. Yaitu ada 2, yang pertama adalah terkait dengan SDGs desa dan yang kedua kaitannya dengan penanganan stunting. Nah, 2 isu ini memang yang tahun ini ya menjadi perhatian dengan skala nasional, sehingga kita juga harus adaptif dengan kebijakan pemerintah, sehingga 2 topik ini yang kita angkat. Nah, sehingga nanti dari semua yang lulus di UNES Giat akan kita plotting untuk desanya dan kelompoknya, sehingga nanti desa mana yang fokus stunting, desa yang mana yang fokus SDGs sudah kita siapkan gitu. Menarik sekali ini, dan mungkin sobat-sobat sobat Giat ini bingung juga, masih ada yang merasa asing dengan SDGs desa itu apa, stunting itu apa, apakah kita termasuk stunting? Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita mulai dari SDGs desa oleh narasumber kita Pak Amidi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Santi. Nah, jadi seperti yang Sobat Giat lihat ya, Pusbang KKN sudah mendevelop buku panduan kaitannya dengan SDGs desa. Yang nanti bisa teman-teman, jadi nih kita tidak move on sepenuhnya Mbak Santi dengan portal KKN. Iya, portal KKN tetap bisa dikunjungi. Tetap bisa dikunjungi. Salah satunya untuk tadi mendownload format surat rekomendasi, format surat izin, buku. Ya, meskipun informasi ini juga kita share di Instagram dan juga di Telegram @halokknunes. Nah, semuanya kita publish, sehingga nanti harapannya teman-teman tidak ada yang terlewat. Nah, kembali kaitannya dengan SDGs desa ini, SDGs desa intinya adalah program dari Kemendesa yang bagaimana tujuan dari program ini untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan desa pada saat itu, sehingga di SDGs ini ada 8 indikator ya, tetapi teman-teman Sobat Giat jangan terus kaget 18. Banyak banget. Berarti nanti nggak bisa istirahat dong. Nah, bukan begitu ya. Jadi 18 itu adalah indikator dari SDGs desa dari Kementerian Desa ya. Nah, untuk Pusbang KKN sendiri akan fokus dalam 8 indikator ya. Nah, 8 indikator ini nanti akan dirumuskan ke dalam 8 program. Ya. Yang pertama adalah desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Ini nyontek Mbak Santi ya. Nah, daripada nanti salah informasi. Iya, betul. Yang kedua adalah desa ekonomi tumbuh merata, desa kepedulian kesehatan, peduli lingkungan, peduli pendidikan, ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tangga budaya. Nah, dari 8 tipe ini ya, yang disesuaikan dari 8 indikator tadi ya Mbak Santi ya. Nah, nanti akan kita desain program-program. Sebagai contoh, desa A dia akan fokus kepada desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Nah, tentunya nanti teman-teman akan membreakdown ya dari desa tanpa kemiskinan dan kelaparan ini menjadi beberapa program yang akan dilakukan selama 4 bulan di sana. Nah, nanti termasuk bagaimana mengukur keberhasilannya. Buku ini akan menjawab semua pertanyaan itu. Wow, penting banget ya buku jadi ini silakan ya. nanti teman-teman segera download dan baca buku panduan UNES Giat ya tentang SDGs desa
kaitannya dengan bagaimana menyusun program, bagaimana mengukur keberhasilan program. Karena apa? Ini penting Mbak Santi. Ya. Ya, jadi Pusbang KKN tidak ingin nanti teman-teman hanya Melakukan kegiatan formalitas. saja gitu ya. Nah, kegiatan formalitas saja. Oh, yang penting ikut puskesmas Iya. atau ikut pusyandu atau seperti KKN zaman all bikin plang. Pelangisasi 100 gitu ya. meter lagi posko KKN. Nah, terus itu. ada lagi di sini posko KKN. Enggak begitu ya. Nah, sehingga dengan adanya panduan ini nanti kita harapkan program yang disusun teman-teman dalam UNES Giat terstandar. Iya. Karena ada capaian-capaian yang harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Nah, karena apa? Ya tadi kita tidak main-main ya. Kegiatan ini kita harapkan terrekognisi 20 SKS ya. Nah, sehingga tentunya kegiatan harus kita desain, kita pantau dengan berbagai indikator yang sudah dijelaskan dalam buku panduan ini. Begitu Mbak Santi. Ya, panduannya sangat lengkap Sobat Giat. Jadi nggak Sobat Giat itu tidak akan tersesat ya. Tidak akan tersesat ketika Sobat Giat mendownload dan membaca buku panduan ini. Karena di situ sudah sangat jelas ada berapa program, kemudian berapa kegiatan yang harus dilakukan, opsi-opsi kegiatan yang bisa dilakukan, kemudian bagaimana kita mencapai indikator apa yang harus kita capai, itu semuanya sudah tertulis di buku panduan. So Sobat Giat langsung saja nanti buka laman portal KKN untuk bisa mendownload panduan ini. Ya. Itu untuk SDGs desa. Nah, satu lagi program di UNES Giat yaitu stunting. Yang ini udah agak familiar di Sobat Giat ya. Nah, ini akan lebih dijelaskan lagi oleh narasumber kita yang kedua yaitu Pak Beni. Silakan Pak Beni. Ya, baik, terima kasih Bu Santi. Jadi saya pikir dengan melihat podcast ini teman-teman mahasiswa menjadi terbuka pikirannya bahwa sekarang kita memiliki wajah yang baru dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Tidak hanya KKN begitu. Betul. Ya Pak Beni. Dulu waktu teman-teman melaksanakan KKN kita semua mencoba mengikuti dan menyesuaikan saja dengan apa yang ada di kondisi di sana. Tapi kalau ini kita coba menegaskan bahwa kehadiran kita dapat lebih bermanfaat pada sasaran dari atau target dari proyek kita ini ya. Dan termasuk seperti SDGs tadi, untuk yang akan saya jelaskan terkait stunting ini, kita semua tahu dong kalau stunting itu memang sudah menjadi permasalahan yang luar biasa di masyarakat. Iya. Bahkan kalau Sobat Giat dulu ikut kampanyenya presiden-presiden, ya kan? Ini stunting Pasti. menjadi isu yang Ya. diangkat oleh semua calon. Jadi di sana kita tahu bahwa ini merupakan poin yang sangat penting untuk diselesaikan. Dan Pusbang KKN UNES hadir di masyarakat untuk juga mensukseskan dari pengurangan persentase stunting yang ada di masyarakat. Iya. Jadi itulah kenapa kita hadir. Lalu saya coba jelaskan sedikit ya terkait tentang UNES Giat yang dikaitkan dengan stunting itu ya. Jadi kita ada beberapa program. Kalau tadi Pak Amedi menjelaskan di SDGs itu ada 8 ya. Kalau 8 UNES Giat UNES Giat yang stunting tidak begitu banyak, tidak sampai 8. Namun saya yakin ini sangat tepat kepada sasaran. Ya. Tidak jauh-jauh sih. Ini yang saya bawa ini cover dari buku panduan ya. Saya tidak mau kalah sama Pak Amidi. Kalau Pak Amidi ada SDGs tadi, kalau saya juga bawa ini. Karena nanti ada dua panduan ya, Sobat Giat. Jadi ketika saudara nanti ditugaskan untuk melakukan atau mengikuti UNES Giat dengan tema stunting, nanti buku dengan cover ini yang kalian download ya, jangan download yang SDGs. Iya, download dua-duanya juga boleh. Jadi ada dua buku, ada dua buku yang harus teman-teman download. Tapi pada prinsipnya di stunting itu kita tidak jauh-jauh dari pranikah, terus kemudian menyusui, sanitasi dan lain sebagainya, terus kemudian edukasi tentang hidup sehat, bersih dan lain sebagainya. Jadi lebih mengarah ke sana dari 5 itu. Kalau saudara penasaran, saudara bisa download bukunya. Semuanya lengkap di sana, termasuk program-program yang bisa saudara kerjakan dan saudara susun saat melaksanakan UNES Giat nanti.
lengkap Mbak Santi. Oke, lengkap banget ya, paket lengkap ini ya, buku panduan untuk kegiatan UNES Giat. Ada 2 macam, ada SDGs Desa dan stunting. Nah, di situ juga dijelaskan bagaimana sih kita membuat proposalnya, membuat pelaporannya, bahkan yang paling detail adalah sampai ke opsi kegiatan yang harus dilakukan. Betul. Jadi memang benar-benar buku panduan ini akan memandu Sobat Giat untuk melakukan kegiatan selama 4 bulan, nggak main-main ya. Jadi Pak Midi, Pak Bini. sobat Giat ini jangan pusing dulu ya Iya. kalau belum buka Buku panduannya. panduan. Jadi kalau sudah buka panduannya pasti semua kebingungan terselesaikan di sana. Terselesaikan ya, jadi nggak cuma sebelah aja tuh yang datang untuk menyelesaikan masalah ya, tapi buku panduan ini juga jadi akan memandu teman-teman Sobat Giat semuanya untuk melakukan UNES Giat selama 4 bulan. Dan tadi Mbak Santi ya, kalau bingungnya berlanjut Mbak Santi, Ya. kunjungi kanal-kanal informasi Pusbang KKN terdekat ya. Nah, ada Bisa. beberapa. Follow nih Nah. IG ya. Yo, ada di KKN IG-nya KKN UNES. Ya. Nanti insya Allah teman-teman di Pusbang KKN akan dengan cepat dan sigap memberikan penawarnya supaya tidak pusing berkelanjutan. Betul sekali ya. Jadi kalau Sobat Giat pusing ya, nggak usah bingung-bingung, langsung buka buku panduannya dulu ya, download dan baca dulu. Setelah itu buka IG-nya, IG-nya di Pusbang @pusbang_kkn UNES. Kalau masih pusing juga langsung segera kunjungi Telegram Halo KKN UNES. Itu masih dipakai ya? Masih Oh, dipakai. Masih dipakai ya, walaupun kita udah agak move on sedikit di MBKM begitu, tapi kita tetap setia dong ya, tetap setia di portal KKN-nya juga. Nah, menarik sekali ya Sobat Giat untuk podcast hari ini karena kita membahas sesuatu yang benar-benar baru. Kalau biasanya Sobat KKN ini hanya melakukan KKN begitu ya, dengan pengakuan 4 SKS, dengan kegiatan yang memang sangat umum begitu. Sekarang Pusbang KKN menyambut hangat dengan adanya program MBKM melalui UNES Giat dengan 2 tema besar, kegiatan besar yaitu SDGs Desa dan stunting. Itu 4 bulan. Mbak Itu Santi. 4 bulan, Lalu bayangin. 1,5 bulan chainlocknya 1 kali. Waduh, 4 ini bulan nih. bisa 4 kali. Iya, cinlok tetap diizinkan ya. Untuk seterusnya terserah dari Sobat Giat semua. Betul ya, Pak Amin ya? Ini yang mungkin terlewat Mbak Santi ya. Ya. Jadi begini, ini untuk UNES Giat pilot project di bulan Februari ini tidak hanya untuk teman-teman angkatan 2020 Pak Bini ya, yang Betul. sekarang di semester 6, tetapi juga mungkin ya di antara sobat-sobat Giat yang mungkin harusnya KKN di semester kemarin belum melaksanakan KKN lah, maka nanti silahkan bergabung di UNES Giat periode Februari. Februari, Sehingga ya. nanti bisa studi sesuai dengan waktunya begitu. Tepat. Iya. Dan Iya. itu juga Bu Santi, artinya karena Februari kita mulai pendaftaran dan sebagainya akan kita mulai laksanakan di bulan Januari ini. Ya. Jadi Sobat Giat yang saat ini sedang nonton podcast ini langsung buka itu portal KKN-nya untuk mendownload buku panduannya. Gimana sih gitu. Nah, kan udah tertarik tuh dari sekarang, langsung setelah itu kemudian berkomunikasi. Setelah berkomunikasi nanti dapat suratnya, langsung buka lamannya mbkmunes.ac.id untuk langkah selanjutnya ya. Betul. Sama ini Pak Bini. Kemarin saya juga dari grup Halo Telegram Pak Bini. Itu saya bertanya begini. Halo KKN Telegram. Ya, Telegram Halo KKN UNES ya. Admin itu seringnya bilangnya admin. Bukan Ya, nggak kakak apa-apa ya. bukan Biasanya kakak ya. itu ya. Biasanya Admin kakak, ya. ini Halo, sekarang kakak. admin ya. Teman-teman sobat gitu sukanya der gitu ya. Nah, ini manggilnya Min ya. Untung ya, Min. Nah, untung Minnya ini para pesabar ya. Walaupun dipanggil Min kita jawab dengan Plus, ya. positif ya. Jadi begini, Min, bisa ndak ya UNES Giat ini direkognisi dengan skripsi, karena saya sudah semester 7 Min. Tinggal skripsi aja yang belum diambil ya. Nah, sebetulnya sejauh Korprodi memberikan izin kaitannya dengan rekognisi skripsi ya tidak menjadi persoalan. Betul. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana mahasiswa komunikasi dengan Korprodi. Nah, tapi sebagai catatan saja, karena 20 SKS ini harus Direkognisi pada direkognisi pada semester berjalan ya, tentunya
skripsi ini harus selesai di semester ini. Iya, betul. Kalau memang skripsi masuk sebagai mata kuliah yang Ya, akan diusulkan rekognisi dari UNESGIAT. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Sobat Sobat KKN Giat, ya. Jadi kalau tidak selesai Telegram. bagaimana Pak Amedi? Ya lebih baik mata kuliah lain Pak. Jangan menggunakan skripsi ya. Oke, baik. Jadi kalau tidak yakin dengan pelaksanaan pengerjaan skripsi saudara dapat selesai pada semester yang sama dengan pelaksanaan UNESGIAT, jangan ambil deh. Iya. Ya, mendingan ambil semester depannya saja malah lebih tenang. Iya, betul. Dan itu perlu sekali Sobat Giat lakukan komunikasi yang baik begitu dengan ketua jurusan dan koordinator prodi ya, supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Jangan sampai nanti di pertengahan jalan ada miskomunikasi ya, sehingga Sobat Giat yang akan dirugikan. Itu kan nggak fair ya. Baik, kiranya untuk podcast hari ini terkait dengan UNESGIAT sudah sangat komplit, dan silakan untuk Sobat Giat untuk segera bisa bergabung dalam UNESGIAT. Silakan kunjungi laman IG Pusban KKN @KKN UNES, kemudian portal KKN untuk mendownload buku panduan UNESGIAT. Oke, kiranya itu untuk podcast hari ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan kunjungi Telegram Halo KKN ya. Kiranya itu terima kasih sekali Pak Beni, Pak Amidi kasih, untuk Bu pencerahan Santi. ya, pencerahan terkait dengan UNESGIAT tahun Siap. 2022 ini. Oke, saya Santi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.